A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dan bertemu lagi di UHA Channel, teman-teman. Jangan lupa like-nya, jangan lupa komennya, jangan lupa share-nya serta subscribe-nya, teman-teman. Dan jangan lupa bahagia jos, jiwa orang-orang sehat semakin sedikit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tudillu man tasya wa tu'izzu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir." Ada sebuah kisah yang mana dulu di zaman sang Nabi Musa alaihi salam hiduplah sepasang suami istri yang serba kekurangan selama bertahun-tahun. Kehidupan mereka tergolong sangat miskin, namun mereka tetap sabar dan berupaya keluar dari belenggu-belenggu kemiskinan. Suatu kisah yang mana di saat mereka beristirahat di tempat tidur, sang istri berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, bukankah Musa itu adalah Nabi Allah dan dia bisa berbicara langsung dengan Allah?" Maka sang suami menjawab, "Ya, benar wahai istriku." Maka sang istri berkata kembali, "Kalau begitu, kenapa kita tidak pergi mendatanginya dan mengadukan keadaan kita yang sudah bertahun-tahun hidup dalam keadaan kemiskinan? Kita meminta padanya agar berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan kita agar kita diberikan kekayaan dan agar kita selalu diberi hidup kesenangan dan hidup serba berkecukupan selama menjalani sisa-sisa hidup." Maka suami istri ini tertidurlah. Keesok harinya keduanya mendatangi Nabi Musa langsung dan menyampaikan keinginan. Maka Nabi Musa pun bermunajat menghadap Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan keinginan keluarga tersebut. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Allah Maha melihat, tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang tersembunyi daripadanya. Maka Allah mengatakan, "Qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tudillu man tasya wa tudillu man tasya biyadikal khair." Ketahui bahwasanya Allah mampu mengkayakan orang-orang yang tidak kaya dan Allah mampu menghinakan orang-orang yang kaya menjadi hina. Maka Allah menjawab permohonan Nabi Musa yang mana Allah mengatakan, "Wahai Musa, sampaikan kepada mereka bahwa aku telah mengabulkan permintaan mereka dan aku akan memberikan kepada mereka kekayaan, tetapi selama 1 tahun saja. Dan setelah 1 tahun aku akan kembalikan dan aku akan mencabut kekayaan tersebut dan mereka akan menjadi miskin kembali." Mendengar kabar dari Nabi Musa itu, pasangan suami istri ini pun sangat senang, sangat gembira luar biasa. Benar saja, beberapa hari kemudian dan beberapa hari berlalu, rezeki datang dari arah yang tidak mereka ketahui hingga menjadi kaya yang melimpah dan menjadi mereka kaya raya di tengah masyarakat. Masya Allah, tabarakallah, wala haula wala quwata illa billah. Ketika diberikan kekayaan oleh Allah, kehidupan mereka pun berubah dan mereka hidup senang dan sangat bahagia. Ketika itu sang istri pun berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, ingatlah kita diberi kekayaan ini
hanya 1 tahun, dan setelah itu kita akan jatuh miskin lagi seperti sedia kala. Maka sang suami menjawab, ya wahai istriku, aku mengetahuinya. Maka sang istri kembali bertanya, kalau begitu kita gunakan saja kekayaan ini untuk membantu banyak orang. Selama setahun ini kita akan memberi makan orang-orang fakir dan menyantuni anak yatim, mumpung kita diberi kekayaan oleh Allah selama 1 tahun ini. Maka sang suami pun setuju dengan gagasan itu. Lalu mereka membangun rumah singgah untuk membantu para musafir, yang mana rumah itu dibangun dengan 7 pintu. Masing-masing pintu menghadap ke jalan yang berjumlah 7 persimpangan. Keluarga ini pun dan keluarga suami istri itu pun mulai menyambut setiap musafir yang datang dan memberi mereka makan dan tempat singgah gratis 24 jam siang malam. Mereka terus sibuk melayani selama berbulan-bulan. Setahun berlalu, sepasang suami istri ini pun tetap sibuk membantu para musafir dan memuliakan tamu yang selalu berdatangan. Masya Allah. Yang mana kehidupan mereka pun tetap kaya. Mereka lupa dengan tempat dan waktu yang ditetapkan oleh Allah. Melihat itu pun Nabi Musa terheran-heran, lalu bertanya kepada Allah. Seraya Nabi Musa berkata, ya Rabbi, Engkau telah menetapkan syarat kepada mereka hanya 1 tahun. Sekarang sudah lewat 1 tahun, tetapi mereka masih diberi hidup kaya, kata Nabi Musa alaihi salam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya Musa, aku membuka pintu di antara pintu-pintu rizki kepada keluarga tersebut. Lalu mereka membuka 7 pintu untuk membantu hamba-hambaku. Wahai Musa, aku merasa malu kepada mereka. Wahai Musa, apakah mungkin hambaku ini lebih dermawan dariku? Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan seperti itu. Kemudian Nabi Musa pun menjawab, betapa maha mulia urusanmu dan maha tinggi kedudukanmu. Maka dari kisah ini, kisah yang sama-sama kita dengar, dapat kita petik pelajaran berharga betapa dahsyatnya keutamaan bersedekah. Betapa dahsyatnya keutamaan bersedekah. Dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, tidak ada 1 hari pun yang seorang hamba memasuki waktu pagi padanya, kecuali ada 2 malaikat yang turun dari langit, dan salah satunya berdoa, ya Rabbi, berikanlah ganti untuk orang yang berinfak. Dan malaikat yang lain berdoa, ya Rabbi, berikanlah kebinasaan untuk orang-orang yang menahan diri, tidak berinfak dan mengambil sesuatu yang bukan haknya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran pun berfirman, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Dan barang siapa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantikan dengan dialah yang memberikan rizki sebaik-baik rizki. Maka jangan pernah takut miskin ketika kita berinfak. Jangan pernah takut miskin ketika kita bersedekah. Jangan pernah takut miskin ketika kita memberi. Jangan pernah takut miskin ketika kita membantu. Maka jangan pernah takut miskin ketika kita menolong. Maka sesungguhnya Allah akan meluaskan rizki rezeki kita, insya Allah. Mudah-mudahan cuplikan ini menjadi salah satu kisah asbab untuk kita sama-sama bertafakur betapa dahsyatnya membantu dan betapa dahsyatnya saling tolong menolong, berinfak, bersedekah. Itu adalah salah satu tudfi'u ghadaballah, akan menghentikan amarahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa berbahagia. Jos jiwa orang-orang sehat semakin sedikit. Salam.